ya tidak menyangka karena seorang buruh semen bisa lulus kuliah juga, alhamdulillah. Padahal Ayu Nur Aini, seorang mahasiswi dengan latar belakang sebagai kuli panggul semen, memilih jalur yang agak berbeda untuk membantu orang tuanya. Menyadari sulitnya mencari uang, Nur Aini memutuskan untuk berkontribusi secara aktif dalam mendukung keluarganya. Meskipun harus berjuang sebagai mahasiswi, Nur Aini tidak kehilangan semangat untuk mencari penghasilan demi membantu orang tua. Dedikasinya terhadap studi dan dukungan finansial bagi keluarga diwujudkan melalui kesuksesannya meraih gelar sarjana setelah mengikuti prosesi wisuda di Universitas Negeri Makassar, UNM, periode Januari tahun akademik 2023-2024. Nur Aini berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun 4 bulan, menunjukkan ketekunan dan kegigihannya dalam meniti perjalanan akademiknya. Pada Rabu, 31 Januari 2024, pelataran gedung Pinisi UNM menjadi saksi dari kebahagiaan Nur Aini dan keluarganya saat ia menerima gelar sarjananya. Setelah meraih gelar, Tribun Timur berhasil mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Nur Aini. Wawancara tersebut mengungkap kiat sukses serta cerita inspiratif tentang perjuangan ayahnya. Masya Allah, saya sangat tidak menyangka bahwa saya alhamdulillah bisa lulus juga 3 tahun 4 bulan. Dan ya tidak menyangka karena seorang buruh semen bisa lulus kuliah juga, alhamdulillah. Padahal dulu pernah menganggur 1 tahun dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu. Apalagi tadi saya lihat dihubungkan langsung sama Pak Rektor, bagaimana Pak? Iya, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena Pak Rektor itu mengumumkan dan ini orang juga lihat bahwa Aini yang pernah viral itu. Jadi kayak motivasi juga anak-anak di luar sana bahwa kalau kuliah itu harus bukan soal dananya, asalkan mau dan punya kemauan sih, begitulah ya Kak. Maaf tidak pintar bicara. Terus pasca viral naik followersnya? Kalau soal followers pasti naik, alhamdulillah, dan naiknya itu bisa menghasilkan juga sekaligus endorse sedikit, alhamdulillah. Oh, ada vendor? Iya, nah itu yang dipakai kuliah. Pasca ini selesai mau kemana, lanjut atau? Insya Allah mau lanjut lagi S2, semoga dapat beasiswa untuk S2 lagi, insya Allah, amin. Di mana rencana mau lanjut, apakah di Makassar atau di luar, atau di Jawa atau di luar negeri? Kalau dapat beasiswanya di Makassar, di mana-mana kayak yang penting dapat beasiswa dulu. Saya mau ambilnya insya Allah di Pasca, kalau ada beasiswa insya Allah. Tidak ada rencana mau nikah? Oh belum ketemu sama jodohnya, jangan dulu lah. Kayak bahagiakan orang tua dulu, baru kita nikah. Yang hadir hari ini pas wisuda siapa-siapa? Alhamdulillah orang tua hadir, ayah ada semua juga hadir. Yang penting orang tua dulu ya. Ini rutinitas selama kuliah ini apa masih seperti sebelumnya gitu, masih semen dan sebagainya, atau fokus kuliah dulu? Sampai saat ini masih kerja. Iya, kerja angkat semen. Jadi setiap libur kuliah itu saya sambil pulang ke kampung kerja, dan kemarin juga kan saya KKN. Saya KKN di Parepare, saya itu pulang balik. Jadi kalau paginya mengajar, sorenya lagi saya pulang kerja, baru kembali lagi. Kalau mengaduk semen tidak luka-luka gitu tangan Pak? Kalau mengaduk iya luka-luka, tapi alhamdulillah sekarang ini kan perawatan dulu baru wisuda. Gitu di? Iya, alhamdulillah Kak. Kemarin sempat ditawar kerja, tapi kan sampai sekarang belum ada konfirmasi bilang bahwa akan dipanggil lagi kerja di sana. Kan kemarin gitu saya masih kuliah, sempat selesai kuliah ini saya dipanggil lagi Bapak. Oh, tapi bahasannya di Asbulding kemarin ya? Bapak itu kemarin katanya itu bisa kerja nanti sambil kuliah. Tapi pas saya konfirmasi ke Bapak, ternyata sekretarisnya kayak itu tuh tidak dikonfirmasi, tidak dibalas lagi chatnya. Makanya semoga Bapak dengar lagi ya. Sambil kerja, sambil lanjut S2. Insya Allah. Dipanggil nanti. Iya, semoga bisa ada rezeki bisa kerja di sana. Di mana lagi Asbulding, biar bisa juga sambil S2 insya Allah. Kalau untuk gajinya itu satu semen itu Rp600, jadi saya angkat itu 775
Setiap hari. Enggak tiap hari sih, karena 1 minggu 2 atau 3 kali. Kadang juga 1 bulan tidak kerja. Kenapa pilihannya angkat itu? Bukan soal pilihan sih, cuman kan memang pekerjaannya orang tua dari kecil. Jadi saya cuman ikut membantu, dan itu juga motivasi buat saya bahwa kalau cari uang itu susah, tidak gampang. Jadi kita kalau mau pakai uang itu digunakan sebaik-baik mungkin. Sejak umur berapa mulai angkat semen? Saya dari kelas 1 SMP. Iya, alhamdulillah. Jadi motivasi juga lah untuk diri sendiri, dan motivasi juga buat saya kalau ada orang tua yang harus dibahagiakan dulu. Alhamdulillah. Dan saya bisa sampai di titik ini, bisa wisuda di UNM. Alhamdulillah, itu berkat doa orang tua. Jadi saya bisa gajinya itu dipakai bayar SPP juga? Alhamdulillah, kalau untuk SPP saya tidak bayar kuliah karena saya beasiswa. Iya, bidik misi. Ini Kuliah. untuk atletnya sendiri gimana? Saya atlet pencaksilat, cuman beberapa hari ini saya sudah vakum karena kan sibuk. Anu juga urus skripsi, kemarin juga KKN, jadi sambil kuliah juga cari uang kan. Kalau skripsi itu ya menguras tenaga, menguras gitulah ya. Berarti PON nggak ikut? Kemarin nggak ikut PON. Iya. Perjalanan Aini sampai di titik ini seperti apa, Pak? Ya, beginilah, saya syukur alhamdulillah. Saya tidak sangka anak saya bisa lulus di Universitas Negeri Makassar. Saya disangka, dan sewaktu saya sampai tadi di sini saya tidak rasa bahwa itu perasaan saya langsung keluar dari mata saya, karena bukan seperti saya yang bisa meluluskan anak saya, karena saya kasih yang buru semeng. Ya, tapi syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya bisa juga, yakin juga bahwa saya buru pun bisa juga kasih tamat juga anak saya. Ya, dengan pencapaian yang bagus juga anak saya Nureni. Ya, syukur alhamdulillah. Ya. Jadi jangan bosan-bosannya bekerja, jangan bosan-bosannya, artinya mengajar anak-anak kita untuk mendidik bahwa jangan kita bilang saya ini hanya buruh saja. Jadi jangan kita kuliahkan anak kita, tidak, harus kita kuliahkan anak kita, dan terutama itu pendidikan. Ya, biarpun kita susah, harus pendidikan. Jangan ikut seperti bapaknya, seperti saya hanya tamatan SMP saja, tapi ya saya yakin bisa juga. Syukumi saya, jangan anak saya yang begitu juga. Ya, itu. Ya, saya bersyukur alhamdulillah, karena sudah selesai juga anak saya berkat pekerjaan saya buruh semeng. Ya. Saya berterima kasih juga kepada Boswa, karena saya masih kerja terus di Boswa, makanya saya bisa kasih tamat juga anak saya di Boswa Semen. Berapa tahun itu, Pak? Saya kerja selama 15 tahun di Boswa Semen. Buruh semen, kasih yang itu saya 2 orang sama mamanya. Ya, mamanya juga angkut semen juga? Iya, mamanya saya pertamanya, saya 2 orang sama mamanya kerja. Sudah itu kecil-kecil, anakku ini besar sudah, dia belajar sudah memikul semen. Ya, prosesnya bukan senang juga, susah juga. Ya, baru bisa pandai lah, karena harus prosesnya itu butuh proses yang karena kita sakit ini, lecet juga artinya, sakit juga. Pernah lecet juga? Iya. Pernah, semuanya pernah. Bernanah. Iya. Bernanah karena itu semen itu panas. Panas dan berat, jadi ditindis dia akan bernanah. Baru bukan sedikit semen, banyak, 700 dulu 850, sekarang dikurangi itu bos saya menjadi 775 karena itu terlampau berat, makanya banyak itu mobil selalu meledak. Makanya dia kurangi, terlampau berat kapasitasnya juga berat dan tidak bisa juga masuk ke kampung-kampung karena terlampau berat. Jadi makanya dikurangi sekarang 775 sak. Satu kali angkat berapa sak biasa kita angkat? Kalau saya angkat semua itu 775 sak. Satu kali angkat satu mobil yang 10 roda itu, atau losbak yang tidak yang muat semen itu. Ya. Itu angkutnya dari mobil dibawa kemana, Pak? Yang dari mobil diangkat ke toko. Ya, dari pabrik ceritanya ke toko. Dan saya bongkar semen, saya sekeluarga, anak saya, istri saya, anak saya ini dan adik-adiknya semua. Berarti tas satu kali angkat dari mobil itu masuk ke toko itu diangkat, dipikul. Iya. Satu Contoh di situ ya, dipikul lagi dari mobil ke situ, ke toko, baru disusun. Iya, kalau kita ketemu yang dekat, ya syukur alhamdulillah. Kalau kita ketemu yang jauh, jauh juga kita pikul. Tambah lama dipikul. Iya. Proses selesai. Selagi dia belum kerja, belum dapatkan pekerjaan anak saya, ya kan ini anak saya bukan sebetulnya saya suruh dia kerja karena dia tolong mamanya. Kebetulan kasihan saya sekeluarga ini tidak bisa juga karena mamanya sakit juga, pernah diruntuhi semen sebanyak 50 sak.
50 sak semen dari dump truck. Orang panggil orang Sulawesi panggil mobil trek. Yang 10 roda itu jatuh. Pas saya buka pintunya, runtuh itu semen. Kena kakinya mamanya, langsung terlipat. Kebetulan juga saya orang kurang cacat juga. Saya ini. Mana Pak? Ini kekurangan ceritanya, tapi saya tidak pernah bilang saya kurang. Saya mengalah. Ini dari Tidak. lahir ini Pak atau Bukan, dari kerja juga. kerja gara-gara kerja semen? Iya, bukan, saya kerja somel dulu dan untuk menghidupi anak-anak. Tapi saya bukan bilang saya ini serba kekurangan, artinya cacat. Tapi saya tidak mau mengaku yang saya tidak kerja karena saya kurang, tidak. Malahan makin yakin saya. Dan saya kasih tahu dengan anak saya, kau lihat seperti saya bapak. Sedangkan bapak sendiri sama mamamu ini cacat, saya juga cacat, masih bisa juga semangat. Apalagi kau semuanya. Jadi harus semangat ya. Jadi cerita itu waktu dijatuhi ini semen patah atau apa? Langsung patah, tangannya masih ada di bawah, itu ada di bawah nanti retak dia punya kaki. Pas diperiksa di sini retak dia punya kaki sama tangannya, terlipat dia. Makanya kasihan itu dia pincang-pincang kalau dia jalan, artinya pincang-pincang lah. Iya. Kalau saya live itu biasa dia lihat orang pincang, kasihan dia mamanya. Mau disampaikan ke WNM Pak setelah memberikan ruang untuk Aini menempuh pendidikan. Terima kasih banyak atas delegasinya, beasiswanya UNEM. Saya berterima kasih karena bisa juga anak saya bisa sampai selesai juga wisuda. Dan terima kasih juga Pak Rektor karena bisa membagi anak saya beasiswa, beasiswa. Saya berterima kasih banyak. Semoga ada lagi beasiswa ke depannya dan bisa juga anak saya menempuh jenjang pendidikan lagi yang selanjutnya itu S2. Iya. Ini apa yang mau disampaikan ke Bapak? Kalau menurut saya sih tidak ada sih, karena bapakku adalah orang sempurna, orang yang luar biasa. Bapakku selalu menemani saya di mana-mana, itu pasti bapakku selalu ada di samping. Saya ada terus di mana. Iya. Jadi penyemangat pula. Pergi kemana pun saya ada mendampingi terus dia. Iya. Di mana aktivitasnya? Selain daripada mata kuliah, kalau yang lainnya tuh saya senantiasa saya dampingi terus. Ikut terus. Tapi Pak, siapa nama Pak? Saya Mas Dar. Mas Dar. Iya. Tapi saya gaji per mobil, artinya per sak. Per mobil, satu mobil, saknya itu artinya Rp600 kali itu. Baru saya kasih juga, kumpul juga untuk anak-anak. Kan anak-anak juga mau juga biaya seperti anak saya kan ada 5, satu lelaki. Itu yang anak saya ini kan bisa ini biaya hidup juga kita uangnya contohnya 400 uangnya. Saya bagi ini untuk biaya sekolah juga, ada dia makan juga, bang, dan bisa kan dia kasih juga untuk pembeli bedanya. Iya, kan dia perempuan, jadi kan belum ada juga dia punya gaji, makanya. Rata-rata per bulan itu berapa kali ngangkut Pak? Berapa mobil yang datang? Biasa juga kalau per bulannya tidak menentu, biasa juga 4 kali, biasa 5 kali, tidak menentu. Di mana ada banyak orderan di situ, karena kita ini tunggu orderan saya dari toko, orang order sama saya, baru saya order lagi sama bosku nanti baru ada itu semen, baru saya bongkar lagi begitu. Tapi mobil sendiri tak Pak? Bukan, mobil ada saya punya bos, artinya mobilnya bos itu? Iya, itu yang mobilnya bos. Berarti satu keluarga kita ini nebengnya sama bosnya? Iya, saya buru panggil saja, siapa-siapa yang panggil. Ada semen angkut? Iya, ada semen, contohnya kita, bos lain. Sini lagi, panggil saya mana-mana, karena saya buru artinya buru panggil. Iya. Berapa totalnya anaknya yang di sekolah? Anak saya 5 orang, 4 kuliah, 1 SMA. Kuliah di mana adik? Yang UNEM. 3 itu? Di UNM semua? 2. Ada satu laki-laki yang di Cokro. Di Pindrang Cokro. Yang laki-laki perempuan terakhir kelas 2 SMA. Di bawah tadi laki-laki? Di bawah aku laki-laki. 2 orang Iya, laki-laki. Yang ketiga lagi kuliah, yang keempat kuliah juga, baru masuk di UNM. Itu beasiswa semua? Beasiswa juga. Beasiswa. Kuliah. Yang kalau ngajar- yang ngajar silat dari kecil memang kita Iya. saya terinspirasi dari bapak saya, karena bapak saya juga dulu pernah Begini. gagal di Iya. silat, jadi anaknya motivasi bahwa kita perempuan juga harus ada ilmu bela diri. Ini dulu ceritanya ini ya. Ini Ya, cerita ya. ini. Ceritanya. Ya, saya ini bukan saya dari hati ini. Saya pernah dulu mau betul waktu saya SMP. Mau betul saya masuk tapak suci, karena ini silat ya, tapak suci ya. Tapak suci Putra Muhammadiyah. Jadi pas itu teman saya kasih saya bajunya, saya beli
pas di situ, tapi kau tahu lah ini orang tua tidak mampu ya beli. Jadi saya kasih kembali, saya kasih yang itu baju. Saya kasih kembalikan karena tidak ada modal uang, saya kasih kembalikan. Saya doakan, insya Allah kalau ada nanti rezeki saya atau ada keluarga saya atau ada anak saya, nanti anak saya yang lanjutkan ini. Makanya saya anakku itu dorong terus masuk silat, biarpun bagaimana susahnya semua saya dorong terus. Iya. Sampai ikut bertanding. Sampailah dia bertanding. Yang di mana anunya belajarnya maksudnya Di Pindrang. Di Pindrang. Oh, ada memang gurunya di situ atau Tidak apa? ada dibilang Tapak Suci namanya. Oh, maksud Perguruan Tapak Suci itu. Suci Putra Muhammadiyah. Iya, di Pindrang. Untuk ada yang mungkin ada cita-cita atau harapan yang ingin diwujudkan ke orang tua. Kalau untuk cita-cita sih, ya mau bahagiakan orang tua dulu, mau bawa ke orang tua dari Suci Mekah dulu, ada rezeki, uang, lanjut kuliah, dapat pekerjaan ya, alhamdulillah. Itu dulu sih Ya, semoga. harapan saya. Kalau ekonominya sudah membaik masih mau ini angkat semen? Kalau ekonominya membaik alhamdulillah, tapi saya pikir lagi adik saya masih ada Iya, kuliah, kan masih 4 ada. orang lagi yang kuliah anak pertama. Iya. Saya adalah harapan untuk adik-adik saya. Jadi kalau bapak saya ini pasti saya lagi yang bantu untuk kuliahnya, untuk makannya adik saya. Iya. Ya hidup lah. Anak pertama. Oke, terakhir untuk bertanya. Ini kan ada adiknya juga kuliah di UNM. Kenapa milih di UNM untuk tujuan pendidikan? Saya ambil di UNM karena UNM itu adalah universitas, menurut saya itu universitas terbaik dan negeri, dan menyediakan beasiswa untuk yang jalur prestasi, terutama untuk saya dan adik saya. Alhamdulillah dari prestasi semua pencak silat, jadi kita gunakan prestasi itu untuk mendaftar di UNM dan lulus beasiswa semua. Alhamdulillah. Jadi saya pilih UNM karena sesuai dengan bakat saya, karena olahraga, jadi saya ambil jurusan olahraga juga. Kalau adiknya? Olahraga juga. Pencak silat juga? Pencak silat juga. Ada di bawah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.